Loh, mati kah? Gosong dah. Itu api harus mati, Dek. Udah matikan. Ambil tempat dah. Tuh, bola kan masih panas. Iya. Mas tanya ke Mbah mau daging yang dimasak ada kuahnya enggak gitu. Daging kambing tolong tanyain Mbah. Kalau mau Bunda kasih, soalnya Mbah kan nggak makan kambing. Siapa tahu lagi kepengen Bunda kasih. Tanyain ya tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa sharing video lagi. Ini video hari Jumat teman-teman. Videonya aku edit hari ini juga supaya bisa tayang di hari Jumat, karena aku udah 3 hari ya nggak ngupload video. Terus biar ikut meramaikan juga dunia perdagingan kurban. Lebay banget ya. Jadi gimana nih teman-teman, daging kurbannya udah pada dimasak apaan, dibikin apa aja? Boleh sharing di kolom komentar ya. Jadi alhamdulillah kemarin itu aku dapat daging kambing, datangnya jam 5-an sore gitu. Berhubung udah sore ya kan, males bau perengus-perengusan, jadi ya udah aku masukin aja ke freezer, nggak aku apa-apain. Terus tadi pagi aku keluarin dan ini udah mulai nggak beku, mau lanjut aku masak. Terus ini dagingnya kan ada sebagian yang kotor banget, ada tanahnya gitu, jadi aku pisah ya. Aku pisah yang agak bersih sama yang kotor banget, nyucinya itu dipisah biar nggak tambah kotor si daging yang bersih itu. Jadi ini langsung aku cuci bersih teman-teman. Nah, untuk daging kambing ini aku rencananya nggak mau masak yang ribet-ribet ya. Jadi udah aja dimasak berkecek atau bahasa kerennya rica-rica. Ya pokoknya pakai bahan bumbu dapur semuanya yang ada di rumah gitu ya, dimasukin biar nggak bau perengus juga. Ini aku bersihin daging kambingnya ekstra banget ya teman-teman, karena emang benar-benar ada serpihan kayu, terus ada pasir, ada tanah gitu ya yang nempel ya. Jadi digesrek-gesrek gitu pakai bantuan pisau biar bersih banget. Jadi makannya nanti bakalan nyaman. Sambil nontonin videoku yang lagi bersihin daging kambing ini, aku mau bikin harapan ya teman-teman, tolong diaminkan. Mudah-mudahan teman-teman yang tahun ini kebagian daging kurban tapi belum bisa berkurban, mudah-mudahan tahun depan Allah mudahkan, Allah mampukan supaya bisa ikutan berkurban juga. Atau kalau memang misalnya belum ada budget dan kayaknya berat, bisa dimulai dengan patungan sedekah daging kurban. Ya meskipun uangnya belum ada, tapi rasa kepengen ikutan kurban itu pasti ada ya. Cuma kalau misalnya nggak dipaksain, itu bakalan kayaknya ketunda-tunda, terus nggak kurban terus gitu kan. Jadi mudah-mudahan Allah mampukan, Allah lancarkan rezeki kita supaya bisa berkurban di tahun depannya. Bismillah, pakai Allahumma paksain, karena kalau nggak dipaksain nggak tahu kapan kita punya kesempatan untuk bisa merasakan yang namanya berkurban. Betul kan teman-teman? Jadi bismillah aja, mudah-mudahan tahun depan kita dilancarkan, dimudahkan rezekinya supaya bisa ikutan berkurban. Kalau nggak bisa cash tiba-tiba langsung jebret 2.500.000, 2.700.000, itu bisa mulai dicicil dari sekarang nabungnya ya teman-teman. Ibaratnya kalau per hari itu 10.000, berarti kita bisa mengumpulkan uang 3 jutaan lebih lah ya selama 1 tahun kalau misalnya nggak bolong-bolong nabungnya, jadi kita bisa ikutan berkurban. Tapi kalau misalnya yang gajinya atau yang pendapatannya bisa langsung banyak, ya bisa langsung jebret gitu ya, langsung 2.700.000 atau 3 jutaan gitu. Soalnya di tempat aku itu untuk daging kurban
hewan kurban atau kambing gitu ya, itu mulai dari 2.500.000, terus ada yang 2.700.000, ada yang 3 juta. Kalau misalnya mampu sapi ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau memang yang misalnya belum bisa, kita mulai dulu bismillah, dipaksain dari yang paling kecil. Kalau memang misalnya nggak bisa juga ya kita patungan. Kadang-kadang tuh ada masjid-masjid atau lembaga-lembaga yang ngadain patungan hewan kurban ya, meskipun mungkin bilangnya bukan kurban ya, karena kalau kurban kan ketentuannya itu satu kambing, domba atau sapi gitu ya, ya kita ikutan sedekah aja lah, ibaratnya kayak mungkin patungan dari mulai yang 100.000, 200, 500, yang kayak begitulah. Mudah-mudahan dari yang kecil itu nanti Allah tambah memudahkan kita untuk bisa berkurban yang satu full gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak maksain diri kita sendiri, beneran deh nggak tahu kapan lagi kita bisa merasakan yang namanya kurban. Nggak apa-apa kalau kita maksain diri sendiri, yang nggak boleh maksa itu maksain tetangga kita buat ikutan berkurban, apalagi maksain orang yang nggak kita kenal untuk bersedekah atau berkurban, itu jangan ya. Dosa teman-teman maksain orang buat sedekah tuh, ya Allah. Ini mohon maaf ya curcol, tapi mudah-mudahan teman-teman yang mengaminkan, jadi kita bisa benar-benar Allah mudahkan, Allah lancarkan rezekinya supaya bisa ikut berkurban juga tahun depan, gak hanya ikut merasakan kebahagiaan daging kurban aja ya teman-teman. Mohon maaf, ini bukan bermaksud menggurui, tapi ya saling mengingatkan dalam kebaikan lah ya. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya selain bisa berkurban, kita juga bisa berkurban sambil melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kita kan gak pernah tahu ya yang namanya harapan. Mudah-mudahan dari salah satu aminnya teman-teman itu yang bisa mewujudkan impian teman-teman yang lainnya. Oke, balik lagi ke daging aku ya. Ini udah bersih, udah aku potong-potongin juga. Terus ini aku punya sisa bawang putih bubuk daripada nganggur ini si dagingnya. Jadi aku marinasi aja pakai bawang putih bubuk. Karena habis ini aku mau nyiapin bumbunya, kan lumayan lama ya kan, daripada dia cuma ngetem ngadem kayak begitu aja nggak dibumbuin, ya udah aku pakein aja bawang putih bubuk yang ada. Nah, untuk bumbunya di sini aku ada laos, jahe, kunyit, sereh, daun salam, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Terus untuk jahe, laos, dan serehnya ini mau aku geprek-geprek seperti biasa. Terus ini untuk serehnya habis digeprek mau aku ikat, karena ini bisa diikat ya teman-teman, dia udah layu, terus ceking juga, jadi bisa diikat. Kalau misalnya gendut tuh diikat agak susah, terus kadang pas dimasak jadi lepas, malah jadi kerawet-kerawet panjang gitu kan. Jadi ya udah, ini aku ikat aja mumpung dia kurus dan udah letoy. Terus ini bumbu yang mau dihaluskan, seperti biasa aku mau ngalusin ketumbar, kemiri, dan juga kunyitnya dulu ya teman-teman. Terus ini untuk kemirinya, ini aku cuma pakai 1 biji karena ternyata di rumah itu tinggal sebiji-sebijinya. Nggak apa-apa lah ya. Mungkin akan ada yang bilang, minta aja mbak ke ibu mertua. Ya Allah, karena pernah kan ada yang bilang minta ke mertua mbak gitu. Jadi aku tuh malu teman-teman, pemalu sebetulnya. Jadi kalau misalnya bukan yang penting, darurat banget, itu aku nggak minta ke mertua teman-teman. Soalnya mertua aku itu kan baik banget, Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya nanti minta kemiri, pulangnya bawanya nggak kemiri doang teman-teman, dibawain sembarang lah, apa aja dibawain. Jadi aku malu. Makanya kalau misalnya habis pas mendadak tapi bukan yang penting banget gitu, aku nggak bakalan minta teman-teman gitu ya. Terus ini barusan kalau udah halus aku tambahin juga bawang putih, bawang merah yang unyil-unyil gitu biar gampang gitu ya, sekalian aku ulek aja, sama cabai rawit 2 biji dan cabai besar. Jadi bumbunya kayak gini aja teman-teman, seperti biasa ya, bertahap nguleknya.
Ini udah bumbu halusnya kayak gini aja, nggak masalah nggak halus-halus banget untuk cabai atau untuk bawangnya ya. Yang penting itu untuk ketumbar, kunyit, dan kemirinya itu harus halus banget, karena itu bakalan mengganggu kalau misalnya nguleknya nggak halus. Pas udah matang kita makan, tiba-tiba ada ketumbar yang kayak masih setengah buletan atau masih buletan, malah ya itu bakalan ganggu rasanya banget kan. Apalagi buat anak-anak juga makan, jadi makanya pakai halus banget gitu kalau untuk ketiga bahan itu. Terus ini seperti biasa aku bawang merahnya diiris-iris sebagian, tadi yang kecil-kecil banget karena bakalan ribet juga buat ngirisinnya, makanya yang kerucil-kerucil tadi aku ulek juga. Oke, lanjut, aku mau numis bawang merahnya ke dalam minyak yang sudah panas. Ini diaduk-aduk sebentar, terus tunggu sampai wangi. Kalau udah wangi, di sini aku mau masukin bumbu aromatiknya yang tadi udah aku siapin. Ada jahe, serai, laos yang udah digeprek, sama daun jeruk dan juga daun salam. Habis itu lanjut aku masukin juga bumbu halus yang tadi sudah dihaluskan. Udah tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur rata, dan sesekali aja diaduk nanti pokoknya sampai mateng. Baru masukin daging kambing yang dimarinasi pakai bawang bubuk tadi. Ternyata di pertengahan aku lagi bikin bumbunya, ini Mas Dio datang tiba-tiba minta sate kambing. Jadi ya udah, sebetulnya tadi kepengen 1 kali masak teman-teman, cuma berhubung Mas Dio minta sate, ya udah ini aku sisihin dulu untuk daging dan juga gajinya kambing ya. Sebetulnya paling enak sih udah aja dimasak jadi satu gitu, terus nanti ambil sebagian yang udah matangnya gitu ya, baru ditusuk-tusuk. Tapi Mas Dio minta yang bau perengusnya biar satenya bau kambing gitu, jadi ya udah dia minta yang mentahnya. Ini bumbunya udah matang, lanjut aku masukin daging dan juga tulangannya kambing ya. Ini aku masak dulu sebentar sampai kayak agak layu dan kaku sedikit gitu ya. Baru habis itu aku tambahin secukupnya air. Ini airnya aku agak banyak biar bisa tahan lama. Kalau bisa sih sampai besok ya. Nggak deh, bercanda teman-teman, pokoknya bisalah dimakan sampai malam gitu ya. Jadi aku nggak masak-masak lagi. Ini aku tambahin sepertiga sendok makan gula pasir, sama aku tambahin air lagi ya, biar banyak kuahnya. Terus habis itu ini aku aduk-aduk sebentar, habis itu aku tutup. Lanjut aku mau ngurusin satenya. Ini untuk dagingnya aku tambahin merica bubuk dan juga kecap. Udah tinggal diaduk-aduk aja begini. Nah, aku juga punya daun itu teman-teman, daun pepaya. Jadi ini aku tutupin aja sama daun pepaya. Katanya bisa bikin daging kambing cepat empuk juga. Berhubung aku nggak punya nanas kan, jadi pakai yang ada aja. Ini juga masih kecil-kecil daunnya, aku remes-remes gitu. Habis itu aku tutupin ke daging kambingnya ya, sambil nunggu baranya jadi. Sebetulnya tuh tadi aku kepengennya nggak usah pakai bara-bara, jadi habis selesai mateng yang di kayak bikin rica-rica atau apalah itu namanya ya, itu kalau udah mateng tinggal dikasih kecap aja terus ditusuk, habis itu dibakar di atas kompor. Tapi katanya Mas Dio lagi kepengen bikin sate, jadi ya udah, kan emang setahun sekali juga gitu ya bikin sate, ya udahlah nggak apa-apa. Dan Mas Dio sendiri yang bilang nggak apa-apa deh Bun, nggak usah repot-repot, biar Dio aja yang bikin baranya. Makanya ya udah, ini sambil nunggu itu baranya jadi, ya udah ini tinggal ditusuk-tusuk deh. Dan ini adek Royan lagi sama abinya di depan, makanya dia nggak nongol ya. Tapi tiba-tiba pas sudah di pertengahan jalan dia agak ngambek gitu, kok nggak dikasih tahu kalau bikin sate. Dia kepengen ikutan nimbrung gitu maksudnya. Masya Allah ya, alhamdulillah kalau punya anak-anak itu yang udah pinter, udah bisa bantuin orang tuanya tuh seneng banget deh. Jadi lumayan bisa mengurangi sedikit keriuhan, keribetan emak-emaknya ya kan. Mudah-mudahan si anak-anak selalu jadi anak-anak yang rajin untuk bantuin orang tuanya, ya selain rajin belajar pastinya ya. Amin.
Ini aku juga sambil ngecekin berkecak aku ya teman-teman, biar matangnya merata gitu, jadi sambil diaduk-aduk. Nah ternyata pas balik ngecek anak-anak di luar itu api untuk bakar satenya itu malah nyala gede teman-teman. Sama ade tuh malah sengaja dikencengin, ya Allah, jadi ya kayak gosong gitu. Harusnya kan kalau misalnya udah lagi dipakai buat bakar, harusnya api tuh nggak ada, jadi tinggal baranya aja. Malah ya namanya anak-anak gitu ya, ditinggal meleng sedikit ya udah kayak gini jadinya. Jadi ya udah langsung aja ini aku angkat karena udah kebakaran jenggot. Ya Allah, anak-anak masya Allah ya. Ya udah deh, ini udah mateng, jadi langsung sama anak-anak tuh nggak dimakan pakai nasi teman-teman, malah dimakan kayak gini aja. Alhamdulillah lah ya, nggak apa-apa. Aku jadi ketularan ikut makan satenya juga nggak pakai nasi, ya udah digadoin aja begini. Ya mumpung ada lah, insya Allah besok ada rezeki lagi. Ngarep banget ya, ya bukan ngarep sih teman-teman, jadi besok itu ada rencana untuk motong kambing lagi. Masih ada 5 ekor kambing di musola temennya suami, jadi besok kita bakalan kesana insya Allah. Oke, terus lanjut. Habis ini aku mau ngasih apa ya Allah, kaldu jamur maksudnya. Mau ngasih kaldu jamur sama kecap teman-teman, jadi ini udah mateng alhamdulillah. Udah kayaknya videonya sampai sini dulu ya, keriuhan aku sama anak-anak hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat dan ya menghibur kalau bisa terhibur. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak Lut. Enak. Habisin dah. Nanti makan nasinya pakai itu. Bunda ini punya siapa? Makan dah, punya adek.